Pemirsa, senang sekali saya Jenny Tan kembali ke hadapan Anda. Tentunya lewat trendsetter program infotainment yang paling hangat, orisinil dan terpercaya, Hotshot. Bukan Hotshot jika tanpa berita terhangat. Pemirsa, hari ini saya tampil spesial ala Elif untuk menyambut tayangan sinetron terbaru SCTV Elif Indonesia yang akan tayang mulai 1 Februari 2016. Untuk itu jangan kemana-mana, simak terus Hotshot. Sebab Hotshot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Teka-teki kasus kematian Wayan Mirna pekan ini mendulang babak baru yang menggebrak keterkejutan publik. Bagaimana tidak, sempat diwarnai perjalanan panjang dan serangkaian konsultasi untuk mencari titik terang tentang siapa yang telah membubuhkan racun sianida yang menyebabkan kematian Mirna. Kemarin akhirnya pihak Polda Metro Jaya mengutas sebuah pengumuman mengejutkan bahwa Jessica Kumala Wongso kini resmi menjadi tersangka kasus pembunuhan Wayan Mirna. Tak main-main, Jessica dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Tak ayal menit-menit penangkapan Jessica pun diwarnai drama tegang. Pasalnya diam-diam Jessica telah meninggalkan rumah dan baru ditemukan oleh pihak yang berwajib di sebuah hotel di kawasan Mangga 2 Jakarta Pusat menyisakan tanya. Ada apa dengan Jessica? Sempat dicekal agar tidak bisa pergi ke luar negeri. Benarkah Jessica berusaha melarikan diri dengan diam-diam pergi dari rumah sehingga baru ditangkap di hotel? Kami yakin dengan alat bukti yang kami miliki, maka yang bersangkutan tadi malam kami tingkatkan statusnya sebagai tersangka. Dan dari hasil pemantauan kami mengetahui bahwa yang bersangkutan sudah tidak berada di rumah, tidak diketahui lokasinya. Dari kami ada tim surveillance, maka dalam rangka kebutuhan proses penyidikan, kami menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap yang bersangkutan, dan sejak pukul 00 tadi malam kami cari. Akhirnya tadi pagi sekitar pukul 7 pagi kami dapatkan atau kami temukan, ya, berdasarkan hasil penyelidikan anggota kami, yang bersangkutan berada di Hotel Neo di Mangga 2 Square. Karena yang bersangkutan kami tetapkan tersangka dengan ancaman pasal 340 KUHP atau pembunuhan berencana, ya, maka ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Yang bersangkutan wajib didampingi oleh pengacara. Kami tanyakan pengacara yang akan mendampinginya. Kan status tersangka berarti ditangkap, kan status tersangka berdasarkan bukti permulaan tadi pagi. Bukti permulaan kan cuma satu. Nah, sekarang kita akan polisi berdasarkan KUHP, kan saya sudah sampaikan, nggak akan kita buka. 24 jam kita miliki waktu untuk melakukan pendalaman. Kemudian apakah kita ingin melihat apakah ada bukti tambahan lainnya dari satu alat bukti. Masih ada 4 mungkin alat bukti lain. Saya minta agar kasus ini benar-benar dibongkar. Kalau tidak, ya sangat berbahaya kan. Orang udah ngeracun, nggak ada hukumnya gitu. Saya sih hanya berdoa, ya insya Allah. Allah itu kan maha besar, tapi pasti akan diberi jalan olehnya, ya kan? Berubahnya status Jessica Wongso dari saksi menjadi tersangka kasus kematian Mirna itu pun sontak mengejutkan publik. Pasalnya Jessica sempat begitu kekeh, bahkan tenang dan banyak mengurai senyum, menyangkal tudingan publik yang ramai mengaitkan dirinya dengan kasus terbunuhnya Mirna. Bahkan dengan sikap santai, Jessica menampik satu persatu rangkaian keganjilan sikapnya, seperti inisiatif datang lebih dulu ke kafe dan memesan kopi maut yang menewaskan nyawa Mirna dengan senyum seperti ini. Kesal sih, itu kayaknya lebih ke arah yang marah dan kecewa ya menurut saya, dan sedih itu campur jadi satu. Kesal itu kan ya bukan kesal sih, saya lebih ke arah marah saja. Kok saya baru kehilangan teman saya yang sudah lama, saya nggak berbuat apa-apa, tapi semua orang satu negara mikirnya saya ini kok curiga banget sih, kok kenapa kok aneh banget, gerak-gerik aneh gini-gini. Tapi emang gerak-gerik aneh itu saya emang lakukan, tapi itu emang ada alasannya di balik itu. Ya contohnya datang pagian, itu kan karena saya mau menghindari 3-in-1 kan ibu saya masih belum pulang dari Australia, cuma ada ayah saya doang. Jadi kalau rencananya kan mau bertemu sekitar jam 5.
Lalu kalau saya pertamanya minta diantarkan karena saya belum berani nyetir di sini, jadi jam 4.30. Tapi papa saya bilang, oh itu nggak bisa kalau dari rumah saya ke Grand Indonesia. Itu wilayah 3-in-1, jadi harus ada orang lagi. Sianida itu saya pertamanya tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu soal sianida sama sekali, dan belakangan baru dibuka polisi. Didukung petunjuk, ada juga CCTV yang ada ya, sangat tergambar dengan jelas tadi bagaimana posisi si Jessica datang, kemudian mesan kopi kepada petugasnya, kemudian dia juga di dalam CCTV kelihatan pindah-pindah tempat duduk ya, seolah-olah melihat ada sesuatu kemana-mana gitu ya. Kemudian juga dia terlihat mengambil minuman yang dipesan untuk si korban itu dipindahkan, kemudian ditaruh lagi di situ ya. Saya kira itu merupakan gambaran buat kita bagaimana kasus ini bisa terjadi ya. Kemudian bagaimana setelah kopi diminum 2 menit kemudian dia kejang-kejang lalu meninggal ya. Mengejutkan, terekam kamera CCTV, mungkinkah Jessica telah berani berbohong dan melakukan penyangkalan demi penyangkalan untuk membela diri? Entahlah, yang jelas sinyal-sinyal kejanggalan telah lama diindus bukan hanya oleh pihak yang berwajib, tapi juga Edi Darmawan, ayah almarhumah Wayan Mirna Salihin. Salah satunya alasan Jessica yang menyangkal tudingan publik bahwa dirinya tidak panik, sehingga tidak menolong Mirna ketika meregang nyawa akibat keracunan kopi yang mengandung racun sianida sehingga konon membuat ayah Mirna emosi. Saya sangat-sangat panik pada saat terjadi karena saya tidak tahu Mirna itu kenapa. Saya tidak pernah melihat orang seperti itu sebelumnya. Dan apalagi kalau orang lain ya, saya mungkin bisa lebih mikirnya lebih jelas gitu. Tapi karena itu teman saya sendiri, jadi tercampur dengan perasaan panik, saya jadi nggak tahu mau berbuat apa. Itu membuat saya kesal sekali sekarang kalau diingat gitu. Saya tidak bisa mendengar pertanyaan-pertanyaan orang yang di sekitar saya. Saya ingat kalau petugas-petugas yang mulai berdatangan menanyakan beberapa hal, lalu saya tidak sempat menjawab semua itu aja. Ya, saya cuma berusaha membangunkan Mirna dan berusaha membantu petugas yang mencoba menolong Mirna ya. Bohong, saya baru lihat dia di rumah sakit waktu Mirna udah nggak ada. Dia di pas kuliah, teman kuliah Mirna nggak kenal. Dan sekali lagi saya ingetin dia berbohong sama saya. Saya bilang anak saya minum kopi meninggal. Kamu minum apa? Minum air mineral katanya. Ya udah itu aja. Bisa dibayangkan aja ya. Nah, buktinya di bonnya ada 3, 2 koktail, 1 ice Vietnam kopi. Oh gimana dia? Minum air. Jadi nggak ada mineral di bon. Nggak ada mineral. Dalam kesaksiannya berarti dia bohong. Iya, katanya dia sakit emah. Minumnya koktail. Ada apanya tuh? Alkohol. Oh iya benar. Saya dengar dia kerja di ambulan. Di Australia itu, coba bayangin aja. Itu di kimia ya Pak ya? Mirna jatuh, dia diem aja. Dan faktanya kini penyangkalan demi penyangkalan Jessica pun berujung langkah hukum serius sekaligus teka-teki baru. Pasalnya meski telah ditangkap dan resmi dinyatakan sebagai tersangka pada hari Sabtu pagi kemarin, namun proses penahanan Jessica begitu alot sehingga baru malam pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Jessica yang didampingi oleh 3 orang pengacara resmi ditahan oleh Polda Metro Jaya. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum malam ini telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap saudari J. Tersangka nyata-nyata kami menemukan ada ketidaksesuaian antara keterangan yang bersangkutan dengan fakta-fakta yang kami temukan dan alat bukti yang kami temukan. Maka malam ini sebagai tersangka dan berdasarkan peristiwa-peristiwa sebelumnya di mana kami mempunyai alasan subjektif, khawatiran melarikan diri, mengulangi perbuatan dan menghilangkan barang bukti, serta alasan objektif unsur-unsur pasal gelar perkara yang mencukupi untuk dilakukan penahanan berhitung mulai nanti dihitung ya malam ini nanti pukul 22.30. Sprint penahanan berlaku untuk 20 hari ya, 20 hari nanti apabila penyidikan membutuhkan proses lanjutan kami akan meminta perpanjangan penahanan dari jaksa penuntut umum. Itu dari kami, tidak ada pertanyaan, tidak ada tanya jawab. Terima kasih.
Salut, terima kasih juga ya buat Pak Polisi. Akhirnya bisa terkuak berita sebenarnya, karena kan sempat dengar isunya juga awalnya cuma jadi saksi dan tadi Jessica juga mengelak kalau misalkan bukan dia tersangkanya, tapi akhirnya terbukti. Ya sangat disayangkan sih. Prihatin sih, pastinya prihatin ya. Sampai kan ada penelitian dari pihak polisi itu kan sangat lama, bisa dibilang alot. Kita berhati-hati dalam menjalinkan sebuah hubungan pertemanan seperti itu. Jadi benar-benar ya kita harus mengenal siapa teman, siapa lawan yang sebenarnya. Ya seperti itu aja. Serigala berbulu domba itu dalam hidup sudah biasa, dan sayang sekali kalau itu masuk ke istilah ring terdekat kita dalam kehidupan seperti itu. Mantan pasangan kekasih Rizky Nasar dan Dinda Kirana kembali dipertemukan dalam sinetron Elif Indonesia. Benarkah kebersamaan mereka di sinetron Elif kembali mengenangkan momen-momen indah mereka dulu? Dan seperti apakah mereka melewati hari-hari di lokasi syuting? Seperti apa pula keseruan Rizky, Dinda, Lionel Hendrik, dan Dery Derajat? Simak hanya di Hot Shot sesaat lagi.